Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Oke, sekarang kita masuk ke tahun ajaran baru 2020-2021. Kelas 9 kita ketemu dalam masa pandemi. Meskipun dalam masa pandemi kita harus tetap selalu semangat untuk belajar meskipun belajarnya dari rumah. Oke, materi kita untuk kelas 9 di semester pertama di ajaran baru ini adalah perpangkatan dan bentuk akar. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas perpangkatan terlebih dahulu ya. Apa sih definisi dari perpangkatan? Misalkan di sini ada sebuah bilangan ya. A pangkat N. Ini artinya adalah A dikalikan A dikalikan A dikalikan lagi A dan seterusnya gitu. Sebanyak N kali. Jadi arti atau definisi dari perpangkatan itu adalah seperti ini. Ya, A pangkat N berarti kita mengalikan A sebanyak N kali, di mana A ini merupakan bilangan pokoknya, kemudian N ini merupakan pangkat atau sering disebut sebagai eksponen ya, eksponen. Kita ambil contoh 2 pangkat 5. Nah, kita akan mengalikan 2 ini sebanyak 5 kali. 2 dikalikan 2 dikalikan 2 kalikan 2 dikalikan 2 sama dengan 32. Nah, kita beranjak ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini ada negatif 2 berpangkatkan 4. Nah, kira-kira pangkat 4 ini punya siapa? Punya 2 atau punya negatif 2? Nah, ini ya harus diperhatikan bahwa pangkat 4 ini punya 2. Ya. Berarti kita buatnya gini. Kurung 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak 4 kali. Sehingga hasilnya adalah negatif, tulis lagi 2 dikalikan 2 4 dikalikan 2 8 kalikan 2 sama dengan 16. Hasilnya adalah negatif 16. Nah, jangan keliru ya. Artinya kalau bentuknya seperti ini, maka hasil akhirnya pasti bilangan negatif. Nah, sementara yang di bawah, lihat. Negatif 2 yang berpangkatkan 4. Nah, pangkat 4 ini punya negatif 2. Artinya punya keseluruhan ini karena ada bentuk kurungnya di sini. Berarti artinya adalah negatif 2 kalikan lagi negatif 2 kalikan lagi negatif 2 sebanyak 4 kali. Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan positif 4. Ingat, negatif ketemu negatif udah pernah kita pelajari akan menghasilkan suatu bilangan positif. Oke, positif 4 ya. Dikalikan negatif 2. Positif ketemu negatif itu akan menghasilkan bilangan negatif. Berarti ini hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8 ketemu negatif 2. Nah, negatif ketemu negatif lagi. Hasilnya adalah positif. Yaitu 16. Lihat ya, jelas ya beda. Di sini negatif 16, yang di sini adalah 16. Itu yang membedakan antara bentuk seperti ini. Nah, banyak siswa yang keliru gitu. Ini berbeda ya. Jadi ini berbeda. Oke, selanjutnya kita akan membahas sifat dari perkalian bilangan bulat yang berpangkat positif. Misalkan ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Ini kan artinya adalah A pangkat M itu mengalikan A sebanyak M kali dikali A pangkat N. Berarti A ini kita kalikan sebanyak N kali. Nah, ini kalau kita gabungkan jadi satu, berarti kan kita mengalikan A dikalikan A dikalikan A dikalikan A sama yang ini. Sebanyak yang ini dijumlahkan dengan yang ini ya. Yang punya si M ditambahkan dengan yang punya si N. Artinya kita mengalikan A sebanyak M ditambah N kali. Nah, artinya bentuk ini merujuk kepada A berpangkatkan M ditambah dengan N. Nah, sehingga kita ketemu nih sifat. Kalau kalian menemukan bentuk bilangan A berpangkat M dikalikan dengan A pangkat N, ini artinya sama saja dengan A pangkatkan M ditambah N. Artinya pangkatnya ini kita jumlahkan saja. Tapi ingat ya, syaratnya adalah bilangan pokoknya ini haruslah sama. Kalau seandainya 5, maka di sini juga haruslah 5. Tidak boleh berbeda. Nah, kita ambil contoh. 2
pangkatkan dengan 3 dikali dengan 2 berpangkatkan 2. Ya, 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2, ini artinya sama saja dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 adalah 5. Ya, jadi 2 pangkat 5. Kalau yang ditanya berapakah hasilnya, maka kita cari 2 pangkat 5 itu berarti mengalikan 2 sebanyak 5 kali. 2, 4, 8, 16, 32. Nah, jawabannya adalah 32. Bagaimana? Paham? Oke, kita ambil contoh lagi yang lain ya. Misalkan negatif 5 pangkat 4 dikalikan dengan 5 pangkat 2. Di sini ada bilangan pokoknya negatif 5, yang ini bilangan pokoknya 5. Berbeda ya, satunya positif, satunya negatif. Nah, namun karena di sini dia negatif 5 pangkat 4, ingat, bilangan yang bertanda negatif atau bilangan negatif ketika dia berpangkatkan genap, ya, maka hasil akhirnya pastilah dia positif. Tapi kalau bilangan negatif berpangkatkan ganjil, maka hasil akhirnya pastilah negatif. Nah, karena ini merupakan bilangan negatif, kemudian pangkatnya genap, maka pastilah positif ya. Sama dengan 5 pangkat 4 dikalikan dengan 5 pangkat 2. Oke? Nah, bentuk perkalian ini kita harus ingat ada sifat yang mengatakan A pangkat M dikali A pangkat N itu artinya A pangkat M ditambah N. Berarti ini sama dengan 5 pangkat 4 ditambahkan 2. Yaitu 5 pangkat 6. Kalau ada yang ditanya berapa hasilnya, ya kita cari 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bentuk sifat pembagian bilangan bulat yang berpangkatkan positif. Nah, kalau tadi adalah perkalian, sekarang kita masuk ke bentuk pembagiannya. Misal, ada A berpangkat M dibagi dengan A pangkat N, sama dengan, kita kalikan dulu A ini sebanyak M kali, kemudian dibagi dengan A sebanyak N kali. Nah, kalau pembagian ini maka akan menghasilkan A, ya. A ini kira-kira akan bertambah apa berkurang? Berkurang kan, akan jadi lebih sedikit gitu. Nah, sehingga A-nya ini adalah dikalikan sebanyak M kali ini dikurang dengan N kali ya. M dikurangkan dengan N kali. Sehingga ketemulah sifat A pangkat M dikurang N. Artinya kalau ada bentuk seperti ini, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama saja dengan A berpangkatkan M dikurang N. Gitu ya. Tadi kalau perkalian pangkatnya jadi dijumlahkan, tapi kalau pembagian pangkatnya jadi dikurangkan. Nah, kita ke contoh. Misal 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Kita ingat nih, bilangan pokok sudah sama. Nah, berarti kalau bilangan pokoknya sama, sekarang kita lihat tandanya apa? Tandanya adalah pembagian. Nah, kalau pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. 3 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, kalau yang ditanya berapakah hasilnya, ya kita cari 3 pangkat 3 ya. 3 kali 3, 9. 9 kali dengan 3, sama dengan 27. Hasilnya adalah 27. Sekarang kita lanjutkan ke bentuk sifat perpangkatan bilangan bulat berpangkat positif. Artinya ada suatu bilangan yang memiliki pangkat, kemudian memiliki pangkat lagi gitu. Nah, tapi pangkatnya positif ya. Nah, contohnya ini. A pangkat M kemudian berpangkatkan lagi N. Ini sama aja dengan A pangkat M dikali A pangkat M dikali A pangkat M sebanyak N kali. Gitu kan? Nah, kemudian A pangkat M dikali A pangkat M. Ini kan sifat perkalian tadi ketika bilangan pokoknya sama itu merupakan suatu penjumlahan pangkatnya. Berarti A pangkatkan dengan M tambah M tambah M tambah M tambah M sebanyak N kali. Ya. Nah, bentuk ini sama artinya dengan A pangkat N dikalikan dengan M. Ya, A pangkat N dikalikan dengan M. Karena berlaku sifat komutatif, maka berlaku A pangkatkan M kali N. Karena N dikali M sama saja kan dengan M dikalikan dengan N. Nah, bentuk ini. Sehingga kita ketemu bentuk sifat. Ini A pangkat M kemudian berpangkatkan N lagi, itu artinya sama saja dengan A pangkatkan M dikali N. Pangkatnya kita kalikan.
Kita ke contoh soal. Misalkan 2 pangkat 3, kemudian pangkat lagi 2. Nah, ini artinya sama dengan 2 pangkatnya ini kita kalikan. 3 kali 2. Berarti 2 pangkat 3 kali 2 adalah 6 ya. 2 pangkat 6. Kalau yang ditanya berapakah hasilnya, berarti kita kalikan 2 sebanyak 6 kali, yaitu 64. Nah, bagaimana, paham? Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke sifat perkalian dan pembagian dari 2 bilangan bulat berpangkat positif. Jadi ada 2 bilangan bulat ya. Nah, di sini kasusnya adalah A dikalikan B. A itu bilangan bulat, kemudian B bilangan bulat. Kemudian dilakukan operasi perkalian. Nah, kemudian 2 ini berpangkatkan N. Nah, ini kan artinya adalah A dikalikan B, dikalikan lagi A dikalikan B, dikalikan lagi dengan A, dikalikan B, dan seterusnya sebanyak N kali atau sebanyak N faktor gitu. Nah, kalau kita pecah atau kita kumpulkan bilangan-bilangan pokok yang sama, A dengan A semua, kemudian B dengan B semua, tetap kan A-nya ini sebanyak N kali dan B-nya ini juga sebanyak N kali. Nah, ini artinya A pangkat N dikalikan dengan B pangkatkan N. Sehingga kita ketemu sifat ya. Jadi kalau ada bentuk A dikalikan B berpangkatkan N, ini artinya sama saja dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. N-nya ini punya si kedua-duanya ini gitu ya. Nah, berlaku juga untuk pembagian. A dibagi dengan B pangkat N. Kalau kita jabarkan seperti ini ya, maka nanti ketemunya gini. A pangkatkan dengan N dibagi B pangkatkan dengan N. Nah, seperti ini ya. Contoh. Misalkan ada suatu bilangan yaitu 2 dan 3. 2 kali 3 ya. 2 kalikan 3. Pangkatnya adalah misalkan 2. Ini artinya sama saja dengan 2 pangkatkan 2 dikalikan 3 pangkatkan dengan 2. Sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi 4 dikalikan 9. Berapa 4 kali 9? Yaitu 36. Seperti itu ya. Sama, untuk kasus pembagian juga sama seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke perpangkatan bilangan bulat berpangkat negatif. Nah, kalau tadi pangkat yang kita bahas itu adalah pangkat positif semua. Sekarang kita masuk bagaimana kalau seandainya pangkatnya itu berbentuk bilangan negatif gitu. Nah, bentuknya adalah seperti ini. A berpangkatkan negatif N. A pangkat negatif N. Nah, ini artinya kalau mau kita rubah ke dalam bentuk perpangkatan positif, ini sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, dia berubah kan? N-nya sekarang sudah menjadi pangkat positif. Jadi kalau ada bentuk 1 per A pangkat negatif N, mau kita rubah ke dalam bentuk pangkat positif, nah ini jadi kita taruh dia di atas atau sebagai pembilang. Ya, ini kan dari penyebut, nah menjadi pembilang. Ini A pangkat N. Contoh, 5 pangkat negatif 3. Nah, ini artinya sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Karena kalau kita mau mencari 5 pangkat negatif 3, ini kan sulit ya. Maka kita rubah dulu ke dalam bentuk perpangkatan positifnya. Nah, bentuk positifnya ini 1 per 5 pangkat 3. Lalu baru kita jabarkan. 5 pangkat 3 itu kita kalikan 5 sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5. Yaitu 125. Nah, hasilnya adalah 1 per 125. Nah, nilai dari 5 pangkat negatif 3 ini sama dengan 1 per 125. Contoh lagi, misalkan 2 pangkat negatif 3 kemudian dibagi dengan 3 pangkat negatif 2. Bagaimana cara mengerjakan ini? Kita rubah bentuk perpangkatannya menjadi pangkat positif ya. Lihat, ini dari di atas atau sebagai pembilang. Nah, karena dia bernilai negatif, kita rubah menjadi positif, maka ini menjadi penyebut 2 pangkat 3. Nah, sementara yang di bawah ini dia dari penyebut ya. Nah, berpangkatkan negatif. Nah, untuk menjadi positif, maka kita taruh dia di atas sebagai pembilang, yaitu 3 pangkat 2. Nah, kalau udah bentuk seperti ini,
Nah, kita bisa mencari hasilnya. 3 pangkat 2 itu 9, kemudian 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, jawabannya adalah 9/8. Oke, selanjutnya adalah perpangkatan bilangan bulat berpangkat 0. Nah, kalau tadi kita sudah membahas perpangkatan bilangan bulat dengan pangkatnya yang positif, kemudian pangkatnya berpangkatkan negatif. Nah, sekarang kita ketemu kasus pangkatnya itu berupa 0. Misalkan ya, A pangkat 0. Di mana A ini adalah bilangan bulat yang bukan 0. Ingat ya, syaratnya A itu tidak sama dengan 0. A ini bulat, bilangan bulat, tapi A juga tidak boleh 0 ya. A pangkatkan 0. Nah, bagaimana sih A pangkat 0 itu? A pangkat 0 ini kalau kita jabarkan ya, bisa dibuat menjadi A. Misalkan pangkatnya itu adalah M. Oke, kemudian dikurangkan dengan M. Karena kita akan mengacu ke sini. 0 ini bisa kita buat menjadi M dikurangkan dengan M ya. M dikurangkan M kan 0. Suatu bilangan yang sama kalau kita kurangkan akan menghasilkan 0. Nah, tadi kita sudah melihat bentuk bahwa ketika suatu bilangan kemudian memiliki pangkat bentuknya pengurangan, ini kan artinya adalah A pangkatkan dengan M dibagi dengan A pangkatkan dengan M. Gitu kan? Kalau pengurangan itu artinya dia pembagian. Atau kita tulis gini. Dibagi A pangkat M. A pangkat M dibagi dengan A pangkat M. Nah, lihat. Ini adalah bilangan yang sama. Bilangan yang sama itu kalau kita bagikan akan menghasilkan 1. Contoh nih, 5. 5 dibagi 5. 1 kan? 10 dibagi 10. 1. Nah, A pangkat M dibagi dengan A pangkat M sama. Ini akan menghasilkan 1. Sehingga kita ketemu nih ketentuan bahwa ketika A pangkatkan 0 itu sama dengan 1. Di mana A ini adalah suatu bilangan. Nah, kalau di sini kita buat sebagai bilangan bulat ya. Bahasan kita bilangan bulat. A itu pangkatkan 0 akan menghasilkan 1. Lalu bagaimana kalau seandainya bukan bilangan bulat, misalkan bilangannya pecahan atau bilangannya bilangan negatif gitu. Sama, hasilnya adalah 1 juga. Jadi untuk setiap A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. A itu untuk setiap bilangan. Katakanlah bilangan real. Tapi di sini kita belum sampai sini ya, cakupan bahasanya gitu. Nah, tapi A ini tidak boleh 0. Ya. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. A itu mau berapa saja kecuali 0. 10 pangkat 0, 1. 1000 pangkat 0, 1. Negatif 20 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, lalu bagaimana dengan A pangkat 0 tetapi A-nya itu adalah 0 gitu? Artinya kan gini, 0 pangkatkan 0. Apakah dia menghasilkan 1? Nah, untuk menemukan jawabannya kita lakukan analisanya ya. 0 pangkat 0, ini bisa kita buat menjadi 0 pangkatkan M dikurang dengan M. Sama dengan 0 pangkat M dibagi dengan 0 pangkat M. Ini bilangan yang sama, tetapi kan dia 0. 0 itu pangkatkan berapa saja hasilnya adalah 0. Nah, ini 0 per 0. 0 bagi 0 berapa? Kita cari tahu dulu nih. Konsep pembagian itu adalah, misalkan ya, 4 dibagi 2. 4 bagi 2 itu berapa? 2 kan? Menghasilkan 2 ya. Artinya, hasil ini nih, kalau kita kalikan dengan penyebutnya, itu akan menghasilkan pembilang. Ya. 2 dikalikan 2 akan menghasilkan 4. 10 dibagi 2. Jawabannya adalah 5. Kenapa? Karena 5 kalau kita kalikan 2 akan menghasilkan 10. Artinya jawaban ini adalah bilangan yang dikalikan dengan penyebut atau yang di bawah ini akan menghasilkan yang di atas atau sebagai pembilang. Nah, untuk yang 0 ini kita cari berapa kalau kita kalikan dengan 0 akan menghasilkan 0 ya. 0. 0 kali 0? 0. Benar. Apakah cuma 0? Tidak. Kita bisa cari lagi. Berapa? 1 misalkan ya. 1 kali 0. 0. 0 juga. 2. 2 kali 0. 0 juga. 3. 0 juga. Negatif 1. Negatif 1 kali 0. Sama 0 juga. Jadi semua bilangan itu kalau kita kalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Jadi di sini terdapat banyak sekali jawaban ya.
banyak sekali jawaban. Nah, artinya 0 pangkat 0 ini adalah tak terhingga banyaknya. Ya, tak terhingga banyaknya. Karena jawabannya banyak sekali gitu. Mulai dari negatif tak terhingga sampai dengan positif tak terhingga. Itu yang membedakan antara A ini 0 atau bukan 0 ketika berpangkatkan 0. Ya, jadi ketika dia bukan 0 hasilnya adalah 1, tapi ketika dia 0 maka A pangkat 0 ini tak terhingga banyaknya. Ini ya. Atau biasanya lambangnya gini, tak terhingga itu. Gitu. Oke, bagaimana? Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang sudah dipaparkan. Kalau memang ada yang tidak dimengerti ya silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Atau bisa juga ke grup WA kita secara langsung ya. Untuk contoh-contoh soalnya kita bahas pada berikutnya. Nah, untuk konsep-konsepnya sampai di sini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Kalian cari bahan-bahan dan sumber-sumber yang lain, boleh dari Google, boleh dari YouTube, atau boleh dari buku. Cukup sampai di sini. Saya Arya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.